Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TV Tabalong dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Kiki Breslin dapat kembali menjumpai Anda dalam program Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Pemirsa, Ruang Sehat episode kali ini akan membahas tentang stres. Anda mengalami stres? Apa yang harus dilakukan? Nah, pemirsa, pernahkah Anda mengalami susah tidur atau kehilangan motivasi? Bisa jadi Anda sedang mengalami permasalahan pada kesehatan mental Anda atau bisa disebut dengan stres. Stres yang berkepanjangan dapat berkembang menjadi gangguan jika tidak segera ditangani. Lantas apa saja penyebab seseorang mengalami stres dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, untuk menjawab semua itu sudah hadir di studio Dr. Tri Ani Rahmawati, spesialis kedokteran jiwa. Selamat siang, Dok. Selamat malam, Dokter. Malam. Nah, Dokter, kita langsung aja ya bertanya-tanya ya. Nah, sebelumnya Dokter berbicara tentang kesehatan mental, bagaimana indikator bahwa seseorang itu sedang mengalami gangguan jiwa? Oke. Nah, sebelum kita mengetahui nih kita mengalami gangguan atau enggak, jadi saya ingin menjelaskan dulu nih apa itu pengertian sehat mental. Iya. Jadi biar kita sadari dulu nih kita sehat atau enggak. Iya. Jadi sehat mental secara WHO itu adalah perasaan sehat dan bahagia, mampu menghadapi tantangan kehidupan, dapat menerima orang lain sebagaimana mestinya, dan mempunyai nilai positif pada diri sendiri maupun orang lain. Itu menurut WHO. Sedangkan menurut Undang-Undang Kesehatan Jiwa nomor 18 tahun 2014, sehat jiwa itu adalah kondisi di mana seseorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan dirinya. Yang berikutnya adalah sehat jiwa itu dapat mengatasi tekanan. Yang berikutnya adalah dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi ke komunitasnya. Itu dulu pengertian sehat. Jadi kita bisa nilai diri kita sendiri nih, sudah sehat atau belum. Seperti itu, Dok. Ya. Nah, kalau sudah mengerti pengertian sehat mental, baru kita bicara ke bagaimana apakah aku mengalami gangguan jiwa atau enggak. Nah, ciri atau gejala kita mengalami gangguan jiwa adalah di sini adanya gangguan di pikiran, di perasaan, ataupun tingkah laku yang menyebabkan penderitaan dan terganggunya fungsi sehari-hari. Dalam hal ini fungsi sehari-hari seperti makan, tidur, terus bagaimana dengan pekerjaan dan hubungan sosial. Berikutnya ada yang dikenal dengan 4D. Jadi gangguan jiwa itu ada dikenal dengan 4D, yaitu terjadinya disfungsi atau penurunan fungsi sosial, fungsi pekerjaan, dan fungsi penting lainnya dalam hidup. Berikutnya adalah terjadinya distres atau penderitaan. Jadi si individu itu sendiri menderita ataupun orang lain sekitarnya menderita. Jadi misalnya susah tidur nih, diri sendiri itu pun menderita. Terus karena susah tidur, kita jadi marah-marah, jadi berdampak ke orang sekitar. Orang sekitar pun menderita, kayak gitu. Yang berikutnya adalah adanya deviasi atau perilaku yang menyimpang dari norma yang berlaku. Jadi misalnya nih keluyuran malam-malam, jalan kaki tanpa arah, kayak gitu. Itu kan sudah merupakan perilaku yang menyimpang nih. Atau berikutnya adalah seperti menggunakan narkoba, nafsa, kayak gitu. Itu juga sudah salah satu tanda, maksudnya itu tanda gangguan jiwa. Yang berikutnya lagi adalah dangerous atau bahaya. Jadi adanya gangguan di pikiran, perasaan, dan perilaku ini membahayakan dirinya ataupun membahayakan diri orang sekitarnya, kayak gitu. Itu indikator bahwa kita mengalami gangguan jiwa. Kayak gitu. Oke. Lanjut ya, Dokter ya. Nah, tadi kan kita membicarakan tentang stres. Nah, yang kita bahas hari ini adalah salah satu jenis dari gangguan mental ya, Dok ya. Nah, apa aja sih yang menjadi penyebab dari gangguan mental tersebut? Nah, jadi salah satu seperti tema hari ini ya, gitu. Stres itu salah satu tanda atau penyebab terjadinya gangguan jiwa. Tapi kita harus pahami dulu nih apa itu stres gitu. Benar nggak pengertian kita selama ini tentang stres? Nah, jadi stres itu adalah respon tubuh
baik secara fisik maupun emosional terhadap adanya tuntutan dari perubahan kehidupan, situasi kehidupan yang mengharuskan seseorang menyesuaikan diri. Jadi kita hidup itu pasti tidak lepas dari adanya perubahan-perubahan situasi kehidupan. Kayak begitu. Nah, situasi kehidupan ini respon kita adalah dengan adanya stres. Kayak begitu. Adanya stres. Jadi apa yang kita rasakan kayak gitu. Nah, ini ada perubahan situasi kehidupan. Stres, jadi kita pasti akan khawatir, akan cemas. Itu sangat wajar karena perubahan gitu. Nah, di sini stres itulah yang stres. Jadi stres itu sebenarnya wajar kayak begitu. Wajar karena adanya perubahan. Sebagai contoh, maksudnya dari kita pergi ke tempat baru, perubahan kan? Pasti kita stres. Ini cocok apa enggak? Aman apa enggak? Nah, itu jadi stres wajar. Jadi stres itu apa? Respon tubuh baik secara fisik maupun emosional terhadap adanya situasi perubahan kehidupan. Gitu. Oke, lanjut ya dokter ya. Nah dokter, saya pernah baca kalau stres itu ada dua, ada yang stres positif sama yang negatif. Nah itu maksudnya apa tuh dokter? Oke, jadi stres seperti yang saya bilang tadi, stres itu sebenarnya wajar dan normal terjadi di semua individu. Karena kita hidup tidak lepas dari adanya perubahan-perubahan situasi kehidupan tadi. Nah, jadi stres ini ada yang positif, ada yang negatif. Kenapa ada yang positif, ada yang negatif? Jadi stres yang positif itu, jadi adanya stres bisa menjadikan kita mempersiapkan diri menghadapi tantangan. Yang berikutnya, kenapa stres bisa positif? Itu bisa menyebabkan meningkatkan motivasi. Yang berikutnya, stres dapat berkembang. Jadi membuat kita berkembang dari pengalaman masa lalu. Pasti bingung ya. Jadi contohnya nih seperti ini. Situasinya hujan nih, hari Senin nih misalnya. Mau pergi bekerja, naik motor, perjalanan 1 jam, kan misalnya. Tiba-tiba hujan, tapi kita harus ke kantor nih. Nah, stres kan? Stres. Kalau telat, dimarahi atasan. Kayak gitu, absen, gaji dipotong. Jadi tetap nih berangkat, hujan-hujan berangkat. Tapi jatuhnya setelah sampai kantor ternyata sakit nih, tipes kayak gitu kan. Nah itu kan maksudnya adanya stres kita hadapi kan, adanya perubahan situasi kan. Karena dari ndak hujan jadi hujan kayak begitu. Terus respon tubuh kita, respon emosi kita ya stres tadi. Gitu. Jatuhnya kan sakit. Nah kenapa stres ini saya bilang ini jadi positif? Kita bisa belajar nih dari pengalaman ini. Jadi pada saat maksudnya, minggu depan hujan lagi nih. Nah, kenapa stres saya bilang positif? Dari pengalaman hari Senin, aku pergi ke kantor, nggak pakai jas hujan, ternyata sakit. Jadi kita belajar kan dari adanya stres, situasinya tetap sama, hujan. Tapi kita bisa belajar, sekarang untuk tidak sakit aku beli jas hujan. Jadi tetap menghadapi tantangan, tetap ke kantor, situasinya tetap hujan, tapi stres. Dalam hal ini stresnya bisa kita jadikan atasi dengan beli jas hujan supaya tidak sakit. Kayak begitu. Itu stres positif. Atau berikutnya adalah hujan nih, situasi tetap sama, hujan, perubahan situasinya tetap sama, hujan. Tetapi mungkin aku nebeng teman yang punya mobil. Karena yang sebelumnya aku naik motor, aku belum beli jas hujan. Jadi kan kita bisa kreatif, motivasi, berkembang kan. Itu stres yang positif. Nah, apa itu stres negatif? Jadi dengan adanya hujan, maksudnya sakit, kita jadi tidak produktif. Kayak begitu. Jadi tidak produktif dalam hal ini kita jadi menghindari itu stres atau menganggap gagal dengan adanya stres kayak gitu, dan akan menimbulkan keluhan fisik, ke kesehatan kayak gitu, ke hubungan sosial atau ke produktivitas dalam bekerja. Jadi sebenarnya itu tadi, apakah stres positif negatif itu tadi, bagaimana kita cara memandang ini stres dan bagaimana merespon ini stres. Seperti itu ya dokter ya. Oke, lanjut ya dokter ya. Nah, sebelum lebih panjang membahas stres, sepertinya pemirsa di rumah itu pasti masih bertanya-tanya,
kan stres itu ada bermacam-macam ya dokter ya. Kayak stres, terus cemas, depresi. Nah, dari ketiga itu ada perbedaannya nggak dok? Ya, ada. Nah, jadi selama ini yang saya lihat gitu ya, orang itu bilangnya saya stres, saya cemas, saya depresi. Tapi yang saya lihat misalnya banyak kayak salah kaprah. Gitu. Iya, di sini saya mencoba menjelaskan. Jadi seperti tadi, stres akan ada terus nih selama kita bernapas, selama kita hidup, stres akan tetap ada. Nah, apa itu cemas, apa itu depresi, itu adalah respon dalam menghadapi stres, kayak begitu. Nah, jadi di sini saya juga menjelaskan, jadi respon dalam menghadapi stres itu ada cemas, ada depresi, dan ada gangguan kecemasan. Itu dulu penting. Jadi kita cemas dalam menghadapi stres itu sangat wajar. Sangat wajar. Karena di situ tadi wajar dalam artian yang kita harapkan adalah stres ini berdampak positif. Stres positif tadi menyebabkan kita jadi motivasi, jadi berkembang, jadi belajar dari pengalaman masa lalu, kayak begitu. Jadi cemas itu adalah respon perasaan dalam menghadapi stres, sangat wajar. Sangat wajar. Ya, jadi misalnya ada orang tersayang meninggal, itu kan maksudnya perubahan situasi kehidupan. Iya. Terus kita sedih, wajar. Maksudnya itu wajar. Karena ada orang tersayang yang meninggal. Atau misalnya nih mau ujian atau mau maju seminar, wajar dong kita stres, kita cemas, nanti seminarnya gimana, cara bicaraku bagaimana, wajar kayak begitu. Itu perasaan cemas, jadi perasaan cemas, gugup, khawatir, sedih, marah, sangat wajar. Wajar kita merasakan itu kayak begitu. Nah, tapi ada batasan nih wajar tidaknya dari rasa cemas ini. Jadi biasanya cemas yang wajar itu sifatnya sementara, terus akan menghilang apabila kita selesai nih menghadapi itu stres, artinya stresnya itu teratasi, hilang. Terus sumbernya jelas, itu cemas. Nah, jadi misalnya tidak mungkin itu manusia selama bernapas tidak ada cemas, tidak ada sedih, tidak ada marah itu, karena itu adalah respon dalam menghadapi stres. Yang berikutnya adalah, nah ini adanya gangguan kecemasan dan depresi. Terus apa nih bedanya gangguan kecemasan sama cemas? Sama-sama nih. Nah, kalau gangguan kecemasan ini itu rasa cemas yang timbul di situasi yang pada sebagian besar orang itu tidak cemas. Jadi misalnya nih, kalau kita di tempat umum, di tempat keramaian biasa aja kan. Nah, tapi pada beberapa orang ada nih kalau di tempat umum jantungnya berdebar-debar, keringat dingin, rasa mau pingsan. Yang pada sebagian besar orang ini sebenarnya tempatnya aman. Kok saya berbeda kayak gitu. Nah, itu sudah masuk ke gangguan kecemasan. Terus munculnya ini berlangsung lama. Terus intensitasnya tinggi. Jadi misalnya nih biasanya kalau orang misalnya mau tidur malam tiba-tiba mati lampu aja dong cemas. Atau misalnya yang biasanya ada pasangan nih tidur berdua tiba-tiba sendiri cemas. Ini kok maksudnya ada pasangan, maksudnya di rumah situasinya sama, kok sekarang aku jadi tidak bisa tidur, atau kok jantungku berdebar-debar kayak begitu. Seperti itu. Terus kalau 1-2 hari tidak bisa, maksudnya tidurnya terganggu masih aman. Ini kalau sudah 1 minggu atau 2 minggu jadi produktivitas menurun, nah itu sudah masuk ke gangguan kecemasan. Yang berikutnya lagi, gangguan kecemasan ini sampai menimbulkan keluhan fisik. Ya, jadi misalnya nih situasi jadi timbul nyeri ulu hati, timbul pusing kayak gitu. Karena khawatir yang terlalu berlebihan. Kalau istilah anak muda sekarang sih overthinking lah. Gitu. Karena overthinkingnya jadi bikin mules, jadi bikin nggak bisa makan kayak begitu. Nah, yang paling penting lagi adalah bedanya cemas dan gangguan kecemasan adalah itu adanya cemas atau khawatir yang berlebihan ini mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi tidak berani pergi keluar rumah, atau misalnya jadi tidak berani makan, tidak berani mandi, tidak berani tidak berani bekerja kayak begitu. Itu sudah masuk gangguan kecemasan. Nah, ini biasanya kalau sudah berlangsung lama,
kira-kira 1 bulan itu sudah masuk tuh ke gangguan kecemasan kayak begitu. Nah, ada lagi nih istilah depresi. Apa bedanya lagi dengan gangguan cemas? Kalau gangguan cemas itu biasanya digambarkan dengan khawatir yang berlebihan, overthinking. Kalau depresi ini itu biasanya sedih atau murung yang berkepanjangan. Jadi ada lagi nih, jadi tidak hanya murung sedih, tapi kehilangan minat dan kegembiraan. Jadi yang dulunya maksudnya hobi, bisa melaksanakan hobi, kok sekarang malas kayak gitu. Terus berkurangnya energi. Jadi dulunya semangat, kok sekarang cepat lelah, kayak tidak ada tenaga. Terus kalau dari tampilan wajah, kok sering murung, sering sedih. Itu gejala depresi. Gejala tambahannya adalah kok sulit konsentrasi, kok sering lupa, terus tidak percaya diri, pesimis, kayak rasa bersalah, tidak berguna, terus tidurnya terganggu. Nah, kalau depresi ini ada banyak nih tidurnya. Kalau cemas biasanya susah tidur, sering terbangun. Kalau depresi itu biasanya dia tidurnya terlalu banyak, malas bangun, kayak begitu. Jadi tidur terus, malah gitu. Terus pun bisa tidur saat bangun kayak tidak segar, kayak begitu. Itu depresi. Terus adanya perubahan nafsu makan. Nah, nafsu makan pada depresi ini bisa banyak. Beberapa orang mungkin ada yang penurunan nafsu makan, tapi ada juga yang malah nambah nafsu makannya, kayak gitu. Terus yang paling penting adalah dari depresi ini adanya gagasan atau pikiran untuk mengakhiri hidup atau bunuh diri. Nah, jadi kalau gangguan kecemasan itu misalnya gejalanya itu berlangsung ya maksimal misalnya 1 bulan mengganggu, itu sudah masuk gangguan kecemasan. Tapi kalau depresi itu 2 minggu nih, itu sudah masuk depresi. Jadi ada beda ya. Jadi kalau cemas itu wajar kita alami. Kalau gangguan kecemasan, khawatir yang berlebihan. Kalau depresi tadi, yaitu tadi biasanya orang bilangnya sedih atau murung yang berkepanjangan. Plus adanya ide untuk kayak mengakhiri hidup. Oke, dokter. Nah, kira-kira kan tadi ada 3 tuh dokter ya. Bisa nggak sih ketiga itu langsung kayak permasalahan itu langsung jadi satu gitu loh, kayak kan seseorang tuh bisa mengalami kayak stres, cemas, depresi. Nah, itu bisa nggak sih satu orang tuh langsung mengalami 3 itu, dokter? Bisa. Oh, bisa. Jadi ada beberapa orang yang misalnya cemas aja ada juga yang depresi aja ada juga. Ada juga dua-duanya nih langsung. Jadi itu biasa tumpang tindih. Jadi biasanya begini, cemas yang tidak, maksudnya cemas kan, terus berkepanjangan nih jadi gangguan kecemasan. Terus karena gangguan kecemasannya nih kok nggak sembuh-sembuh kayak gitu kan, itu bisa menyebabkan depresi kayak gitu. Atau dari depresinya nih kok aku nggak semangat, kok sudah maksudnya melakukan hobi tetap tidak ada semangat, bisa jadi cemas. Jadi bisa. Dan ada juga yang salah satu gangguan jiwa kayak bipolar, itu memang ada gejala cemas dan depresi kayak gitu. Jadi satu individu apakah bisa mengalami ketiga gejala tersebut? Ya, bisa. Bisa berarti ya. Ya. Oke, dokter, sangat menarik ya perbincangan kita hari ini. Nah, sebentar dokter, kita akan jeda sebentar ya. Oke, pemirsa, kita akan kembali setelah jeda. Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Kembali lagi di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Oke dokter, kita langsung ya. Nah, apakah stres ini dialami oleh semua usia atau hanya pada orang dewasa saja? Oke, jadi stres ini dialami oleh semua usia. Oh, semua usia. Oke, bahkan janin dalam kandungan pun bisa mengalami stres. Bisa stres. Di mana nih sumbernya? Ya dari kondisi mental si ibu saat mengandung. Ya begitu. Jadi ada itu dalam istilah ilmu kejiwaan, ada yang namanya satu teori Erik Erikson. Jadi kita itu hidup ada dibagi menjadi 8 fase kehidupan. Di 8 fase kehidupan ini kita bisa mengalami stres. Apa aja nih 8 fase kehidupan? Yang pertama, usia 0 sampai 1,5 tahun. Itu bisa mengalami stres. Dari mana nih? Kok bayi maksudnya bisa stres? Iya, karena di usia 0 sampai 1,5 tahun itu, di situ kita melihat itu bayi stres atau tidak, dilihat dari jadi kan
bayi 0 sampai 1,5 itu kebutuhan hidupnya adalah menyusu nih. Jadi apa sumber stresnya? Lapar, menyusu. Nah, di sini dia stres apabila susunya lambat dikasih. Oh, itu telat ya. Ya, telat dikasih. Perkara ASI atau formula atau apa, itu lain lagi. Yang jelas saat dia stres terpenuhi enggak? Jadi stresnya itu dari rasa laparnya itu tadi. Itu untuk 0 sampai 1,5 tahun. Yang berikutnya, tahapan kehidupan berikutnya adalah 1,5 sampai 3 tahun. Apa nih yang menyebabkan dia stres? Nah, dari 1,5 sampai 3 tahun ada perubahan situasi kehidupan kan? Seperti kata kunci di segmen awal tadi. Stres itu apa? Itu respon dalam menghadapi situasi perubahan kehidupan. Di 1,5 sampai 3 tahun ini, contohnya ini adalah dia mulai belajar berjalan. Dia mulai lepas pampers. Itu perubahan situasi kehidupan. Nah, di sini peran penting nih orang tua bagaimana menyikapi, bagaimana pola asuh itu dalam mengatasi stres si anak yang usia 1,5 sampai 3 tahun. Tahapan kehidupan yang ketiga adalah 3 sampai 5 tahun. Itu juga anak bisa stres. Contohnya apa nih yang bikin anak stres? Di 3 sampai 5 tahun ini anak mulai berteman. Anak mulai disekolahkan ke PAUD, ke penitipan. Nah, di situ akan terjadi perubahan situasi kehidupan nih. Tempat penitipan, adanya pengasuh baru, adanya teman baru. Gimana nih orang dewasa sekitarnya menanggulangi stres si anak, itu akan berpengaruh ke kesehatan mental di dewasa. Yang berikutnya, tahapan kehidupan yang berikutnya adalah di usia 6 sampai 12 tahun, usia sekolah. Di sini apa nih perubahan situasinya? Anak dari TK masuk ke SD, di SD teman baru lagi, guru baru lagi, tugas-tugas sekolah yang baru lagi. Nah, itu akan menimbulkan stres nih pada anak, kayak begitu. Yang berikutnya adalah di usia ini akan terjadi perubahan bentuk tubuh. Itu juga bisa menyebabkan anak stres. Jadi bagaimana nih peran orang dewasa sekitarnya ngasih tahu atau membantu si anak ini mengatasi stres, itu juga sangat berpengaruh nih ke kesehatan mental di tahapan kehidupan berikutnya. Terus tahapan berikutnya apa? Ya, di usia 13 sampai 21 tahun atau remaja. Di situ apa yang menyebabkan kenapa di usia ini bisa stres? Iya, karena di sini adalah usia remaja. Di usia remaja itu banyak sekali nih penyebab stres, seperti bagaimana dia dengan temannya, bagaimana apakah ada bully atau tidak di sekolah. Jadi kan pasti ada nih perubahan situasi dari SD ke SMP. Di sini juga usia-usia anak usia-usia individu lulus SMA, apakah aku kerja, apakah aku kuliah, ya itu bisa stres kayak begitu. Tahapan kehidupan berikutnya adalah di usia 21 sampai 39. Di sini usia sudah menikah atau belum, sudah bekerja atau belum, bagaimana tuntutan. Kalaupun sudah bekerja, gimana nih suasana kerja? Itu juga bisa menyebabkan stres. Usia berikutnya adalah 40 sampai 65 tahun. Nah, di sini usia-usia kita sudah, maksudnya usia-usia dewasa tua nih. Pada beberapa yang sudah berkeluarga, mungkin di sini sumber stresnya anakku, biaya sekolah anakku, jabatanku, posisiku, pekerjaanku saat ini sudah berkembang atau belum? Apakah aku sudah punya aset? Kayak begitu. Tahapan berikutnya adalah usia di atas 65 tahun, usia pensiun. Akan terjadi kan perubahan situasi kehidupan, yang dulunya bekerja sekarang tidak bekerja. Dulunya sehat mungkin sakit-sakitan. Dulunya teman-teman masih ada, mungkin beberapa teman meninggal atau apa. Nah, jadi apakah stres bisa menyerang semua usia? Iya, karena itu tadi. Tapi mungkin perbedaannya adalah sumber stresnya, penyebab stresnya, cara kita merespon stres itu sendiri. Itu ya dokter. Ya. Kira-kira ada nggak sih dokter cara untuk mengatasi yang kita yang sudah mengalami stres? Maksudnya caranya ada nggak sih? Caranya, oke. Jadi yang pertama adalah kita menyadari dulu bahwa kita saat ini sedang stres. Karena pada beberapa orang banyak menyangkal, berpura-pura aku baik-baik aja. Iya. Aku baik-baik aja, aku enggak stres, tapi kehidupannya terganggu nih. Nah, itu dulu, menyadari dulu nih bahwa aku saat ini sedang stres. Aku saat ini sedang mengalami perubahan situasi kehidupan, kayak gitu. Itu dulu yang penting. Karena
kalau menyangka agak susah nih untuk kita bantu kayak gitu. Jadi kita dulu nyadari bahwa kita ini sedang stres kayak gitu. Jadi kalau kita menyadari kita stres, baru kita cari nih sumber stresku ini dari mana. Jadi harus kita ketahui dulu supaya kita bisa nih memperbaiki atau membantu menyelesaikan si sumber stresnya ini. Terus yang berikutnya adalah mencoba mempersepsikan stres ini. Stres ini stres positif atau stres negatif. Kayak begitu. Cara kita memandang stres ini harus kita ubah atau kita lihat nih selama ini sudah benar enggak aku dalam memandang ini perubahan kehidupan ini kayak begitu. Supaya kita bisa membantu nih. Nah, jadi setelah kita mengetahui, menyadari, baru kita cari nih solusinya seperti apa. Nah, solusi dalam menangani stresnya ada beberapa. Di sini saya ambil ada 2, yaitu emotional focus coping dan problem focus coping. Apa itu emotional focus coping? Jadi, misalnya dengan adanya stres ini bikin kita sedih, menangislah. Kayak gitu. Jadi, luapkanlah emosi yang kita rasakan. Jadi, tidak usah selalu berpura-pura baik-baik aja, karena normal sekali kita manusia untuk sedih, untuk marah. Jadi misalnya seperti contoh tadi, orang tersayang meninggal, nggak usah langsung pura-pura kuat, aku baik-baik aja. Kalau memang mau nangis, nangis aja dulu kayak gitu, supaya emosional kita terregulasi kayak gitu. Atau misalnya pindah nih, tiba-tiba dipindah tanpa kabar, tanpa apa, dipindah nih posisi pekerjaan, kecewa dong. Maksudnya marah dong, tidak apa-apa lampiaskan dulu, tapi mungkin melampiaskannya dengan bagaimana nih yang tidak berdampak negatif. Jadi curhat dulu nih, kecewa, kenapa aku tiba-tiba dipindah, kenapa, apa salahku, apa. Maksudnya meregulasilah emosi yang kita rasakan, kayak gitu. Itu emotional focus coping. Yang berikutnya adalah problem focus coping. Jadi sumber stresnya ini setelah kita tahu nih, coba kita selesaikan. Jadi misalnya coba kita komunikasikan dengan si sumber stres. Misalnya sumber stresnya adalah pasangan. Pasangan nih bisa istri atau suami. Coba dong komunikasikan. Apa sih, utarakan apa yang bikin ketidaknyamanan atau apa. Coba komunikasikan. Atau coba minta bantuan. Atau misalnya, selama ini berdua udah selesai nih masalah. Mungkin perlu tambahan orang untuk menyelesaikan masalah. Kayak begitu. Supaya ini stres tidak berlarut-larut atau masalah ini selesai kayak begitu. Itu cara mengatasi stres seperti itu. Nah, dokter, kira-kira kalau orang sudah mengalami stres itu bisa sembuh nggak? Nah, seperti tadi, stres mungkin jadi stres itu akan tetap ada. Jadi stres, jadi pengertiannya ini mungkin bisa diubah. Apakah stres bisa hilang? Tidak, karena kita hidup. Selama kita hidup, selama kita bernapas, seperti saya jelaskan di pertanyaan awal, stres akan tetap ada. Nah, di sini mungkin respon kita dalam menghadapi stres ini yang menyebabkan ini stres terkesan sembuh kayak begitu, atau terkesan hilang kayak begitu, atau kayak misalnya seperti apa ya? Misalnya hujan tetap akan ada nih, hujan. Stres kan? Stres, gitu. Ya, tapi gimana nih kita responnya? Seperti itu. Bagaimana? Dulu kalau hujan marah nih. Karena bikin terlambat apa? Mungkin setelah menjalani kehidupan, dapat pengalaman baru, ternyata hujan ini bisa jadi anugerah nih. Dengan hujan maksudnya libur. Seperti pandemi kayak gitu. Kasusnya seperti pandemi. Mungkin awal-awal kita marah nih adanya pandemi, jadi tidak bisa kemana-mana, jadi ini. Kalau sekarang kan kita bisa ngambil sudut pandang yang berbeda dengan adanya pandemi. Ternyata bisa banyak libur kayak gitu karena kerja di rumah kayak gitu. Jadi bagi yang anak kuliah maksudnya, jadi tidak ada biaya kos karena dari rumah kan, seperti itu. Jadi mungkin stres mungkin pertanyaannya adalah stres bisa hilang atau tidak? Stres tidak bisa hilang, tapi mungkin cara kita merespon stres bisa berbeda sehingga stres ini kapasitas stres ini jadi ringan. Gitu. Seperti itu.
Oke dokter, kira-kira bagaimana kita tahu bahwa kondisi kita semakin memburuk, terus dan harus bertemu dengan tenaga ahli seperti psikolog atau psikiater? Oke, jadi pada beberapa orang kita berhasil nih menghadapi ini stres. Banyak faktor nih kenapa berhasil. Mungkin karena ada dukungan support people atau support system kita baik. Dalam hal ini mungkin misalnya orang tua membantu, lingkungan membantu kayak begitu. Tapi tidak semua orang nih bisa punya kehidupan yang ideal. Nah, pada beberapa orang mungkin mengalami kesulitan. Jadi seperti ini. Jadi mungkin stresnya nih sama nih, hujan misalnya, hujan sama. Tapi tidak semua orang kan punya mobil. Mungkin ada beberapa orang udah punya mobil, jadi bikin cemas dan bikin depresi kayak gitu kan. Nah, apa sih tanda sama stres ini memburuk sampai harus perlu bantuan profesional? Jadi tandanya ini dengan adanya stres menyebabkan perubahan perilaku atau perubahan kebiasaan. Jadi dengan adanya stres, si individu itu kesulitan nih dalam menghadapi stres sehingga menyebabkan perubahan kebiasaan. Jadi yang dulunya bisa tidur nih jam 10 karena adanya stres, contoh lah misalnya putus pacar atau apa, jadi bikin karena selalu membayangkan kayak gitu kan, jadi tidurnya terganggu, jadi sampai tengah malam pun tidak bisa tidur, sampai tidak bisa tidur berhari-hari kayak gitu. Nah, itu sudah tanda tuh. Jadi perubahan kebiasaan, yang dulunya suka mandi, suka dandan, kok sekarang walaupun sautan tetap ke kantor nih gitu. Nah, itu sudah tanda nih karena kan kebersihan diri penting kayak gitu. Kok ini enggak mandi, kok tetap ke kantor kayak begitu. Nah, itu sudah tuh tanda tuh perlu bantuan profesional. Yang berikutnya adalah perubahan kebiasaan berikutnya adalah dulunya suka ngumpul, suka cerita, kok sekarang kayak menarik diri, enggak keluar kamar, maksudnya enggak mau selalu tidur, selalu di tempat tidur kayak gitu. Itu juga bisa mulai tanda nih bantuan profesional. Terus atau maksudnya yang dulunya pendiam kok sekarang banyak bicara kayak gitu. Itu juga bisa nih sampai orang sekitarnya terganggu, nggak bisa tidur karena harus menemani dia bicara kayak gitu. Itu juga jadi adanya perubahan kebiasaan, adanya perubahan perilaku yang menyebabkan orang sekitar pun terganggu, dirinya terganggu, orang sekitar pun terganggu. Itu sudah bisa tuh untuk minta bantuan profesional. Terus adanya perubahan emosi. Jadi yang dulunya enggak sensitif, enggak sensian, kok sekarang sensian. Kayak sedikit-sedikit marah. Padahal situasinya sama nih. Bercandanya sama kok. Yang dulu bisa ketawa, kok sekarang marah, atau yang dulunya bisa ketawa biasa aja kok sekarang nangis kayak gitu. Kan itu akan mempengaruhi nih di hubungan sosial. Itu bisa tuh mulai minta bantuan profesional kayak gitu. Terus yang paling penting adalah adanya gangguan mental ini mengganggu produktivitas. Jadi dulunya kerja baik-baik aja nih, sekarang kok pekerjaan terbengkalai, salah-salah, malah bisa mengganggu karir. Itu bisa artinya tanda nih perlu bantuan profesional. Yang paling saya tekankan di sini, kalau dengan adanya stres, kita kesulitan nih dalam menghadapi itu stres, timbul pikiran putus asa, timbul pikiran kayak nggak berguna, seperti tanda-tanda depresi, sampai timbul pikiran untuk mengakhiri hidup, menyakiti diri, atau ada pikiran untuk melukai orang sekitar, atau pernah sampai mencoba, itu sangat perlu. Itu artinya sudah stres, menyebabkan stres yang sangat-sangat memburuk dan sangat perlu bantuan profesional. Oke, sangat menarik ya dokter ya. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan setelah jeda. Jadi tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan.
Oke pemirsa, kembali lagi di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Nah, pada segmen ini kita sudah masuk segmen 3, yaitu segmen mitos atau fakta. Oke dokter? Nah, untuk pertanyaan nanti muncul di monitor, nanti saya akan bacakan, nanti dokter yang menjawab mitos atau fakta dan berikan sedikit penjelasan terhadap pertanyaan tersebut. Oke dokter, siap? Siap. Oke, lanjut. Pertanyaan pertama. Memecahkan barang dapat menghilangkan stres. Nah, mitos atau fakta, dokter? Bisa fakta, jadi memecahkan barang bisa menghilangkan stres, tetapi berdampak tidak baik, dampaknya negatif gitu, karena dan bisa menimbulkan sumber stres yang baru karena barangnya pecah atau rusak kayak gitu. Itu bisa membahayakan nggak sih dokter sama diri sendiri atau orang lain? Bisa sangat membahayakan. Jadi dalam untuk menghilangkan stres lebih bijak, maksudnya melakukan hal-hal yang tidak berdampak negatif kayak gitu. Beresiko ya dokter? Ya, beresiko. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Stres mengakibatkan munculnya jerawat. Nah, kira-kira mitos atau fakta dokter? Fakta. Fakta ya. Tapi di sini stres salah satu memperberat munculnya jerawat, tapi bukan berarti orang yang berjerawat itu pasti karena stres. Jadi untuk munculnya jerawat ini banyak faktor. Bisa jadi karena kondisi kulitnya. Jadi misalnya pada beberapa individu kelenjar minyaknya terlalu banyak, mungkin juga karena perilakunya malas cuci muka, itu malas beli skincare. Itu juga bisa menimbulkan jerawat. Jadi stres tidak satu-satunya menyebabkan jerawat, tapi stres memperberat resiko munculnya jerawat. Berarti ada beberapa faktor. Tapi bukan berarti orang tidak berjerawat itu tidak stres, gitu. Ataupun orang berjerawat itu stres karena banyak faktor untuk munculnya jerawat. Oke, lanjut ya. Untuk pertanyaan selanjutnya. Merokok dan minum alkohol dapat mengurangi stres. Nah dokter, mitos atau fakta ini? Seperti yang pertanyaan pertama, jadi ini bisa merupakan fakta. Ada beberapa orang perokok dan minum alkohol. Tetapi itu seperti tadi berdampak negatif. Terutama pada kesehatan kayak gitu. Jadi bijaklah memilih cara untuk mengurangi stres yang tidak memberikan dampak negatif. Oke dokter, kita lanjut ya. Dan pertanyaannya adalah, stres adalah gejala utama ODGG. Nah, mitos atau fakta, dokter? Stres adalah gejala utama. Ini mitos. Jadi stres ini gejala awal. Gejala awal, bukan gejala utama. Jadi kalau stres bisa ditangani, itu bisa tidak menjadi ODGJ. Tapi kalau stres tidak ditangani dengan baik, jadilah bisa menjadi ODGJ kayak gitu. Jadi gejala awal dia harus ditangani sebaik mungkin, sedini mungkin supaya tidak menjadi ODGJ. Jadi tidak semua orang stres pasti ODGJ kayak gitu. Berarti harus kita mengenali sejak dini dokter ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Stres mengakibatkan tubuh gatal-gatal. Mitos atau fakta dokter? Fakta. Jadi stres ini respon stres itu bisa menimbulkan keluhan fisik, salah satunya gatal-gatal. Tetapi tidak semua gatal-gatal itu disebabkan oleh stres. Jadi biasanya gatal-gatal ini bisa disebabkan oleh alergen. Alergen itu apa? Ya bisa udara dingin, bisa debu. Tapi salah satu dari alergen itu adalah stres. Kayak gitu. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, berkebun dapat menghilangkan stres, mitos atau fakta, dokter? Fakta, karena berkebun pada beberapa orang ini kegiatan yang menyenangkan. Nah, kegiatan yang menyenangkan ini menurunkan hormon stres dan meningkatkan hormon kebahagiaan. Jadi bisa menghilangkan stres. Nah, ini perbedaannya. Jadi ini salah satu kegiatan yang bijak menghilangkan stres karena tidak memberikan dampak negatif. Sama-sama menghilangkan stres, tapi ini dampaknya positif. Oke deh. Lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Aromaterapi dapat meringankan stres. Nah, mitos atau fakta, dokter? Fakta. Karena seperti penjelasan sebelumnya, itu tadi aromaterapi ini bikin kita meningkatkan hormon-hormon kebahagiaan yang bisa menurunkan hormon stres, oksitosin tadi.
Jadi meringankan stres. Juga ini pilihan bijak karena tidak memberikan dampak yang negatif. Oke. Nah, terakhir dokter, yoga dan meditasi dapat mengurangi stres. Nah, kira-kira mitos atau fakta itu dokter? Fakta, karena dengan yoga kita itu mengistirahatkan pikiran, mengistirahatkan perasaan, karena kita akan hening berada di saat ini tanpa memikirkan masa lalu, tanpa memikirkan masa depan. Jadi kita menyadari saat ini itu salah satu bentuk rasa syukur. Rasa syukurnya itu karena kita maksudnya menyadari bahwa kita saat ini baik-baik saja. Dengan yoga dan meditasi itu meningkatkan hormon kebahagiaan. Jadi bisa meringankan stres. Salah satunya dokter. Ya, dan berdampak positif. Pilihan bijak. Oke dokter, nah sangat menarik kan perbincangan kita tadi. Nah kira-kira dokter untuk teman-teman di rumah ada pesan-pesan nggak buat mereka? Oke, stres merupakan respon yang wajar karena kita mengalami perubahan situasi kehidupan. Jadi yang paling penting adalah apabila Anda kesulitan dalam mengatasi stres ini sehingga menimbulkan keluhan fisik, menimbulkan gangguan di perilaku, perasaan ataupun pikiran yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, segeralah minta bantuan profesional. Dan berikutnya adalah pesan penting dari saya, apabila dengan adanya stres ini Anda mengalami kesulitan dalam menanganinya sehingga Anda berpikir sudah memiliki pikiran untuk mengakhiri hidup, ada pikiran sampai ada ide-ide untuk mengakhiri hidup itu dengan cara melukai diri sendiri atau melukai orang lain, atau sampai pernah melakukan hal tersebut, dalam hal ini sudah melakukan hal untuk menyakiti orang lain ataupun menyakiti diri sendiri, itu tanda bahwa Anda sangat memerlukan bantuan profesional. Jangan malu, jangan takut untuk berobat ke profesional jiwa. Terima kasih. Baik dokter, terima kasih atas informasinya. Oke pemirsa, semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Pemirsa, tetap saksikan Ruang Sehat di channel TV Tabalong dan YouTube program TV Tabalong. Saya Kiki Breslin mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter.